Ya, kembali lagi bersama Suara Juventini. Sebenarnya gue pengen bicara review VS Next Gen, tapi nanti dulu deh. Soalnya VS Next Gen tuh kayaknya pertandingan ini banget ya, pertandingan charity ya. Kayak pertandingan amal gue nontonnya. Jadi antara semangat-semangat enggak gue bahasnya. Cuman nggak apa-apa, nanti tetap kita akan bahas kalau nggak di sesi ini atau di sesi berikutnya. Kita akan banyak bicara tentang perdebatan atau Juventini banyak nih berpihak di antara dua pemain ini. Ada yang berpihak sama Douglas Luiz, ada yang berpihak sama Koop Meiners. Nah, ini pengen gua kulitin bersama teman-teman gua. Ada di pihak manakah dia? Tapi sebelum ngomongin berpihak, kita kenalan dulu. Gua Jackie yang akan membawakan untuk sesi kali ini dengan siapa yang pakai jersey home lah, dua-duanya home. Oke, yang dari Ondra dulu deh. Silakan perkenalkan diri Pak Ondra dulu. Assalamualaikum, gue Pondra Juventini Waalaikumsalam. dari Albania. Yoi, Albania Yoi. si Saka ya? Kok Saka sih? Iya benar ya Saka ya. Oke, satu lagi Saka dari siapa? Swiss. Ya, halo, halo, halo. Saya Bustan, Juventini dari Jakarta Timur. Oke, dengan Bustan yang selalu hadir di setiap bulannya karena Bustan ini adalah membership. Nah, asiknya adalah kalau lu bergabung dengan kita di membership kita, lu bisa join nih ngobrol-ngobrol kayak gini. Atau enggak ya kalau lu masih pemalu nggak masalah, lu bisa ngobrol-ngobrol di ruang chat kita, terus lu bisa ikut kegiatan-kegiatan kita. Jadi sebenarnya sayang kalau lu sudah nonton Suara Juventini tidak ikut membership, waduh sayang banget. Kayak kurang lengkap, kurang afdol. Jadi udah buruan klik tombol gabung jadi membership kita. Oke, nanti ketemu sama Pondra, ketemu gue dan ketemu Bustan. Oke, kita langsung aja nih ngomongin tentang Douglas Luiz dan Koop Meiners. Kebetulan Douglas Luiznya habis golin tuh kemarin tuh. Tapi golin-golin fun football ya. Dia juga nggak girang-girang amat habis golin. Golin acara charity ya. Acara-acara festival. Nah, dan Kopener sama Douglas Luiz main barengan. Cuman kalau untuk berita terakhir, Douglas Luiz yang sudah masuk display jualan, Cop Meiners katanya digadang-gadang akan lahir kembali seperti Cop Meiners yang ada di Atlanta. Wah, beritanya begitu tuh. Nah, kalau Douglas Luiz pokoknya mau jual, Cop Meiners katanya mau lahir kembali. Padahal udah gede kayak gitu masih lahir aja. Nah, jadi kita pengen mencoba untuk melihat Douglas Luiz vs Cop Meiners mana yang lebih baik, mana yang punya kelebihan, mana yang punya kekurangan, dan apa eh, apa pengaruh dan dampaknya dalam tim Juventus selama musim kemarin. Karena datanya musim kemarin. Nah, untuk kali ini gue berharap kepada Pondra dan kepada Bustan coba menanggalkan dulu subjektivitasnya nih. Kalau kalian sudah punya selera, gue udah tim Cop Meiners, tim Douglas Luiz, tolong dihilangkan dulu, ditiadakan dulu. Supaya apa? Supaya objektif. Karena kalau misalkan dari hati udah bilang, gue mah sukanya Cop Meiners, apa juga Douglas Luiz salah nanti. Atau kebalik, gue mah sukanya Cop Meiners, Douglas Luiz pokoknya mah jelek aja udah semuanya. Nah, kalau kayak gitu jadi mah nggak objektif. Nah, supaya objektif, gue juga pakai data kita bahasnya. Banyak data yang akan kita sampaikan dan akan kita bahas. Karena tanpa data, bagaimana mau objektifnya? Jadi objektif kita itu berangkat dari data. Nah, data yang gue hadirkan di sini adalah data dari fb.ref. Karena dia datanya cukup detail, dan kita akan bahas tiga materi, gambaran data secara umum, Douglas Luiz Vedkop, terus bagaimana dampaknya, ketiga adalah bagaimana mereka punya defense dan saat pegang bola, plus rating dari statistik itu gimana. Jadi ada tiga materi besar. Nah, jadi gimana Pondra, Dustan, siap nih kita bahas nih? Oke. Ya, Oke ya. Nah, jadi Cop Meiners dan Douglas Luiz ini sering jadi perdebatan ya. Jadi lebih pantas siapa yang mau dipertahankan? Kalau gue ngelihat di Twitter yang bule-bule itu suka banget Douglas Luiz. Tapi ada juga yang Copenhagen. Nah, kita mau lihat nih, membandingkan keduanya secara menyeluruh. Kalau dari bermain, kontribusi di lapangan, hingga jumlah gol, assist, head map, expected goal, banyak lah ya. Cop Meiners bermain lebih banyak. Cop Meiners bermain lebih banyak, ada 40 gamean. Terus Douglas Luiz hanya bermain 20 game. Terus dari sisi gol, Cop Meiners sudah menghasilkan gol, 3 gol dan 3 assist. Douglas Luiz masih nol. Nah, betul. tujuannya kita pengen tahu nih, sebenarnya mana yang akan bisa kita pertahankan, apakah Douglas Luiz atau
Koopmeiners, ya kita akan lihat. Dan pertanyaan gue adalah, dari sisi fleksibilitas posisi ya, Koopmeiners kayaknya lebih berguna dibanding Douglas Luiz. Karena kalau misalkan gue udah kasih head map-nya ke lu pada, mungkin nanti ada head map-nya juga. Posisinya Koopmeiners ada di kiri, ada di kanan. Memang ada penebalan ya di kanan ya. Tapi di tengah juga ada pergerakannya. Pergerakannya ada di area kotak penalti juga ada samar-samar lumayan. Tapi kalau Hmm. pergerakan dari Douglas Luiz benar-benar overall hanya di tengah saja. Dia tidak ada penebalan di mana-mana, dia hanya bergerak di tengah saja. Nah, bagaimana faktor eh, apa namanya pergerakan atau posisi dari si Koopmeiners dan Douglas Luiz? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Douglas Luiz nih unggul nih di progressive pass dan carries. Maksudnya apa? Douglas Luiz ini bagus nih mengalirkan bola ke depan, mengalirkan bola ke depan. Terus udah itu Douglas Luiz punya inisiatif untuk bawa bola. Sebenarnya udah bisa nih diartikan kalau Thuram nggak main yang sering bawa bola ke depan, Douglas Luiz bisa main karena punya punya datanya sama, yaitu sama-sama bisa carries bola. Nah, sedangkan Koopmeiners unggul di ketepatan progresi umpan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau si Douglas Luiz itu lo passing ke depan, yang penting ke depan. Nyampe enggak, jadi umpan terobosan belum tahu, yang penting ke depan, ngitung datanya tuh. Tapi kalau Koopmeiners, dia nggak sebanyak Douglas Luiz, tapi sekali passing dia nyampe ke pemain. Gitu. Jadi jarang dapat bola nih Koopmeiners nih, tapi sekali passing nyampe ke pemain. Sekali passing jadi umpan terobosan. Terus juga kalau dari sisi produktif, jelas ya. Dari expected goal dan expected assist, assist yang mengancam, gol yang mengancam, masih lebih banyak Koopmeiners. Nah, sedangkan Douglas Luiz tidak produktif di sini. Nah, dari tiga pertanyaan gua tadi, antara pergerakan dan posisi, dan bagaimana ada progresif pasnya, dan bagaimana produktivitasnya, Pondra melihatnya seperti apa nih dari data-data itu? Oke, ini kalau disuruh bukan suruh milih ya ini berarti ya. Ya, bukan Antara milih dulu, jabarkan aja dulu. Milihnya belakangan. oke. eh Pertama nih ya dari segi fleksibel berarti dari segi posisi dulu nih ya kita Ya, bahas ya. posisi dan pergerakan nih. Oke, pergerakan. Ya, memang top miners itu jauh lebih lebih mobile ya. Jauh lebih mobile dan dia bisa bermain di berbagai macam posisi. Bahkan terakhir-terakhir itu sama Tudor itu banyak bermain di posisi sayap juga. Dia posisinya bisa gelandang tengah, bisa AMC, bisa masuk ke sayap. Nah, itu yang juga kemarin di musim lalu itu dimanfaatkan juga oleh Thiago Motta kan. Nah, dan waktu di Atalanta pun juga sama, dia menggunakan formasi 3-4-2-1 yang dimana Koopmeiners itu ada di posisi dua orang pemain di depan itu sebagai playmaker. Jadi sebenarnya kalau secara posisi, memang Koopmeiners itu jauh uh, lebih tepat ya, lebih tepat guna dibanding jika menggunakan skemanya Tudor saat ini. Ya, jadi itu lebih lebih tepat guna sebenarnya memang Koopmeiners lebih fleksibel dibanding Douglas Luiz. Nah, cuman yang menarik ini adalah Douglas Luiz itu juga belakangan kita dengar kabar ini kalau sampai Douglas Luiz nggak berhasil dijual, Tudor juga mencoba untuk dimaksimalkan sama Tudor. Nah, kemarin lawan Next Gen itu Douglas Luiz main dan mainnya cukup bagus meskipun lawannya cuma Next Gen. Itu dia didorong agak ke depan sebagai AM. Nah, ternyata kemarin cukup efektif juga dan sebenarnya kita pernah melihat Douglas Luiz itu waktu di friendly match musim lalu bersama Thiago Motta waktu Koopmeiners belum datang. Itu sempat dipasang Douglas Luiz itu sebagai AM 4-2-3-1 kan, dia di belakang striker. Itu cukup lumayan sebenarnya Douglas Luiz tuh. Touch-touchnya, sentuhan-sentuhan bolanya, itu cukup lumayan, cukup efektif. Tapi ketika Koopmeiners datang, Douglas Luiznya digeser dan sempat berapa kali cedera, ya akhirnya pemain ini jadinya flop sama-sama nol gitu ya. Nolnya golnya nol, asisnya nol. Koopmeiners masuk ya kalau kita bandingkan dua-duanya juga sama-sama flop nih. Tapi kalau kita lihat dari data statistiknya ya Koopmeiners lebih banyak gamenya, lebih banyak mainnya. Wajar jika dia juga lebih banyak mencetak gol di 3 assist. Jadi itu yang pertama dari segi posisi. Kemudian yang kedua dari segi progresif pass-nya ya. Douglas Luiz ini unggul memang. Kalau kalau gue melihat dari cara bermainnya Igor Tudor, ini lebih banyak momen dia
memainkan sepak bola yang cukup cepat perpindahannya transisi dari belakang ke depan. Jadi nggak yang model kayak Allegri yang banyak main di belakang gitu kan, terus baru pelan-pelan. Nah, Tudor gue melihat ini cukup cepat nih, makanya cocok pemain-pemain seperti Thuram, Cambiaso, Yildiz, Kolomuani, pemain yang dia touch-nya bagus, cepat mengalirkan bola, umpannya juga dia cepat, melepaskan umpannya tuh cepat. Nah, kalau dari segi ini yang dilihat, maka menurut gue Douglas Luiz yang memang lebih cocok untuk bermain di skemanya Tudor karena progresi umpan ke depannya itu yang sering dilakukan sama Thuram kan. Thuram dia sering umpan ke depan, dribble. Nah, kemarin kita bisa lihat tuh waktu pas lawan Dortmund, Joao Mario berhasil mencoba untuk lari bermanuver, take on dia kan lewatin lawan, habis itu dipassing ke Jonathan David. Nah, gue melihat uh, skill ini lebih ada di Douglas Luiz. Dia take on-nya jauh lebih bagus daripada Cop Miners. Dia berani bermanuver. Dia berani ambil touch bola yang di back heel lah, yang umpan manuver yang kita nggak ketebak tuh Douglas Luiz lebih banyak memainkan itu. Nah, sebenarnya itu yang lebih kita butuhkan, kreativitas dan inovasi semacam itu yang manuver-manuver semacam itu yang bisa bikin permainan itu jadi berubah. Nah, sementara kalau Cop Miners ini cenderung bermain aman gitu, dia cenderung bermain aman, pas bola ketika dapat dia kontrol, terus dia passing ke belakang, dia passing ke samping, passing ke depan. Cuman sekalinya ngelepasin umpan itu langsung ke Berbahaya. depan tuh, nah, berbahaya, langsung nyampe, tiba-tiba nyampe Vlahovic, tiba-tiba nyampe ke Yildiz gitu. Tapi ngeluarin umpannya tuh ya sekali-sekali doang itu gitu. Kalau Cop Miners itu yang kadang-kadang kita bikin gregetan. Jadi bisa nggak sih dua orang ini tuh di combo gitu ya? Di combo, jadi yang satu memang secara kuantitas, secara progresif pasnya lebih bagus Douglas Luiz, tapi memang akurasinya itu memang lebih bagus Cop Miners. Alangkah lebih bagus nih dua kemampuan ini berada di dalam satu pemain nih, sebenarnya lebih bagus lagi gitu. Nah, itu yang sebenarnya terjadi sama Thuram. Thuram itu kenapa bisa bisa ada di lini tengah Juve tidak tergantikan karena Thuram memiliki dua kemampuan itu. Tapi kalau Douglas Luiz dan Cop Miners nih misah-misah nih. Nah, tapi kalau dari segi kecocokan dengan gaya mainnya Tudor dan juga dengan apa namanya kepaduan cara main umpan satu dua one touch-nya itu sebenarnya lebih cocok Douglas Luiz. Nah, kemudian yang terakhir ya wajar Cop Miners memang lebih produktif kan, dia jumlah permainannya lebih banyak, jumlah mainnya lebih banyak, jumlah menit bermainnya juga lebih banyak. Douglas Luiz itu kemarin musim lalu cuma 6 kali jadi starter, bayangin ya. Karena dia juga beberapa kali bermasalah dengan kebugaran, cedera, baru sembuh, dia cedera lagi. Sekalinya dikasih starter, ya dia nggak maksimal. Akhirnya dia cuma dikasih kesempatan 6 kali starter aja. Wajar kalau dia memang jumlah gol dan jumlah asisnya sama sekali nol. Dan wajar kalau expected goals dan expected asisnya pun juga jauh lebih rendah daripada Cop Miners. Nah, Cop Miners sendiri karena dia bermain lebih banyak, dia mencetak golnya lebih banyak, mencetak asisnya juga lebih banyak, ya maka wajar kalau expected goal dan expected asisnya jauh lebih tinggi daripada Douglas Luiz. Itu sih yang sebenarnya gue lihat ya. Oke, jadi kalau terakhir itu lu mengatakan bahwa ya karena jumlah bermainnya nggak banyak makanya nggak produktif ya, Ya, jadi gitu. agak kita nggak bisa membandingkan apple to apple gitu ya, kecuali kalau mereka jumlah pertandingannya sama, jumlah starternya sama, jumlah minutes play-nya tuh sama, kurang lebih sama gitu ya, baru kita bisa bandingkan. Tapi kalau ini kan berbedanya jauh nih, timpang. Jadi ya wajar. Apa yang harus kita bandingkan kan susah juga. Oke ya, karena tadi ya, gua kita objektifnya karena ada data ya. Karena kalau ada Betul. data kita bisa punya patokan ya. Karena gue Ya, pribadi gue suka sama data. Karena kalau tanpa ada data kita nggak punya patokan. Kita bisa bilang Douglas Luiz bagus dari mana. Kita mau bilang ya. Kopeners bagus dari mana kan gitu. Apa apa pertandingan yang udah kita nonton kan lupa juga. Nggak mungkin kita rekam semuanya dalam otak kita. Oke, Ya. kalau dari Bustan sendiri gimana? Iya, dua midfielder yang agak beda karakter sebetulnya ya. Satunya ya agak stylish, satunya lagi agak apa namanya, agak terlalu stylish, permainannya kelihatannya kurang Elegan aja ya. kreatif gitu ya, elegan aja gitu, tapi tiba-tiba bisa ngegolin atau bisa ngasih umpan bagus gitu. Dua dua midfielder yang juga sama-sama memperoleh apa namanya puncak permainannya itu di musim sebelum mereka gabung Juve gitu. Jadi musim Ya. 2023-2024 itu musim di mana mereka di puncak karirnya mereka ya Ya golnya 2 digit semua masing-masing. ya. Benar, gol dan ya golnya 2 digit semua gitu. Bahkan Douglas Luiz juga sampai 10 assist juga gitu. Nah, kemudian masuk ke Juve.
ini tiba-tiba turun permainan mereka. Entah karena mungkin kalau DL masalahnya diadaptasi atau masalah apa gitu. Dan Cup Miners juga memang sebelumnya ada masalah ini kan. Pramusim yang kurang proper lah karena dia juga waktu di awal musim di Atalanta juga sempat agak mogok latihan ya, sempat gak latihan beberapa pekan gitu. Nah, kalau bicara fleksibilitas taktik ini sebenarnya kalau bicara musim lalu ya, memang si Koopmeiners ini lebih fleksibel ya, dia bisa di posisi mana aja gitu. Dia bahkan pernah di false nine, pernah di attacking midfielder, pernah di sayap kanan malah ya, atau di double pivot juga pernah gitu. Dan ada banyak banyak posisi yang bisa dia cover. Sedangkan musim kemarin Douglas Luiz itu musim kemarin banyak di posisi double pivot aja Ya, mainnya. Jadi dia juga kurang tereksploitasi dan sayangnya musim kemarin itu memang musim sialnya dia ya, di mana dia banyak cedera, banyak nggak berhalangan main. Padahal di Aston Villa aja dia terakhir cedera tahun 2021. Nah, di Juve Iya, langsung banyak cedera itu bisa gitu agak ya. ini juga ya, agak aneh juga. Iya, jadi kalau dibilang penampilan musim lalu ya secara statistik emang Koopmeiners agak mendominasi ya, baik dari sisi expected assist, expected goal. Kalau dibilang kenapa Douglas Luiz ini akurasi passingnya lebih banyak ya, lebih sedikit ya, lebih sedikit akurasi passingnya Nah, walaupun tapi jumlah untuk passingnya. akurasi passing sebenarnya nanti di materi 2. Ntar Oh, di materi sabar dua. aja, dua, Oke, sabar oke, oke, aja. oke. Oke. Eh, jadi sebenarnya untuk Douglas Luiz ini kalau kita lihat di pramusim kemarin kan agak ini juga ya. Dia dicoba di posisi yang lebih advance gitu, di posisinya Yildiz sekarang ya, meskipun kelihatan role-nya agak berbeda karena memang karakteristiknya agak berbeda ya. Kalau Yildiz memang secara naturnya penyerang, sedangkan si Douglas Luiz itu secara naturnya emang midfielder, jadi agak berbeda gitu meskipun di posisi yang sama. Tapi di selama dua pertandingan pramusim lawan Dortmund dan lawan Next Gen kemarin walaupun sebentar ya, itu kelihatan penampilannya Douglas Luiz cukup bagus sebenarnya dibandingkan Koopmeiners itu. Pas Koopmeiners dikasih kesempatan kayaknya masih masih gimana ya, Koopmeiners ya masih kayaknya belum lepas dari penampilan musim lalu gitu. Padahal di harusnya di musim ini nih dia dapat proper ya pramusimnya, itu dia ikut dari awal gitu, dari latihan fisik dia awal ikut, drill ikut, itu semuanya dia ikut. Tapi nggak tahu masih belum ini kali ya, masih belum, kayaknya nih masih dicoba-coba juga posisinya si Koopmeiners itu. Kadang dia di AM gitu kan, kadang malah di double pivot juga. Kemarin terakhir malah di double pivot dia, sama Douglas Luiz-nya yang di depan. Tapi kalau dibilang, saya setuju sih tadi kalau dibilang bisa nggak ya di Douglas Luiz sama Coop Manners ini dimainkan bareng, itu bisa-bisa aja. Karena memang kalau Douglas Luiz kan karakteristiknya dia kayak kreator ya, kreator gitu. Dia bisa tektokan di depan. Sedangkan Coop Manners ini justru pelengkapnya. Karena dia tektokan di depan dan bisa jadi penyelesai kan. Penyelesai ini dia di Atalanta kan gitu. Golnya banyak gitu dari hasil tektokan tim-timnya di depan itu, di lini depan. Nah, itu tuh dia bisa si Kopeners kan bisa tiba-tiba muncul dari belakang. Dia tipikalnya kayak siapa ya? McTominay. Itu mirip tuh McTominay. Tiba-tiba bisa ngegolin dari lini kedua dan ini bisa sangat komplement sama karakternya Douglas Luiz sebenarnya. Jadi eh kalau dibilang penampilan musim lalu sih sebenarnya masih ini ya, agak agak membingungkan juga gitu kalau dibilang ini siapa lebih bagus dari siapa gitu. Ada Oke, banyak sih, ada banyak, tapi oke, ntar kita aja kita ini. nggak, ya, oke, kita masih belum memilih. Kita hanya ingin memberikan satu opini bahwa ini bagusnya seperti ini buruknya seperti ini. Oke, itu materi satu. Jadi sudah cukup lumayan lengkap, sudah cukup panas untuk bisa memberikan opini teman-teman tentang Copenas dan Douglas Luiz. Cuman gue masuk ke materi 2 mengenai dampak kepada timnya langsung ya. Karena kalau misalkan ngomongin pemain tengah, berarti kan dia akan lebih banyak pegang bola, ya kan? Pemain yang akan lebih banyak pegang bola tuh biasanya back sama tengah. Pemain depan tuh jarang karena bola udah di-intercept, bola udah keburu di tackle segala macam. Kalau pemain depan banyak megang bola, berarti tuh orang turunnya bagus atau dia selalu punya ruang-ruang yang bagus untuk dapat posisi. Nah, kalau misalkan bicara pemain tengah, berarti bicara passing ya. Sedangkan akurasi passing Douglas Luiz ini memimpin ya, 85% udah ukuran pro udah oke lah. Nah, Companers parah ya.
70%-an, 78% akurasi passingnya. Artinya akurasinya rendah sekali ya, banyak yang gagal. Tapi yang anehnya adalah Cobb Manners lebih sering menciptakan peluang. Ini adalah sebuah anomali ya. Pada saat akurasi lu rendah, kenapa peluang itu malah hadirnya banyak di Cobb Manners? Sedangkan akurasi passingnya tinggi nih. Pertanyaannya gini nih, passingnya tinggi nih dari Douglas Lewis, tapi malah nggak ngasih dampak apa-apa. Pondra dan Bustan asis nggak ada. Ya key pass mungkin ada ya, teman nggak ada dampak langsung gitu, seperti asis apa segala macem, umpan terobosan langsung tuh nggak ada gitu loh. Ibaratnya nih orang jago, cuman dampak kepada timnya gimana gitu loh. Nah itu pertanyaannya. Apakah ada visi yang kurang dari seorang Douglas Lewis? Nah, terus anomalinya Cobb Manners nih gimana nih? Dia tuh akurasinya rendah ya. Ibaratnya kayak males, cuman ada dampak ke ada dampaknya ke tim. Shoot on goalnya ada, shoot on targetnya ada. Jadi istilahnya pemain yang ya gua nggak bisa ngebandingin sama Khedira. Cuman terkadang Khedira itu kalau di dalam lapangan tak terlihat tapi ada dampak, tahu-tahu golin, tahu-tahu segala macam. Ada aja pemain yang seperti itu tak terlihat. Douglas Luiz sangat terlihat ya dari kontrolnya, dari cara cappingnya, dari cara segala macam. Nah, gimana lu menjawab dua pertanyaan gua tadi? Yang satu sisi ini orang skillnya bagus nih, akurasi passingnya bagus. Ya sudah oke secara penilaian sebagai pemain tengah, cuman dia nggak ada dampak kepada tim. Satu lagi, terlihat tidak oke ya, terlihat malas-malasan segala macam, tapi ada dampak kepada tim. Nah, silakan Pondra. Kalau gue melihatnya berkaca dari dua pemain ini dulu ya, masalahnya itu sebenarnya ada di mana sih? Dua-duanya punya skill, dua-duanya punya kemampuan, tapi kok dua-duanya nggak berkembang gitu di musim lalu. Menurut gue ini lebih ke masalah faktor mental ya, khususnya ke Douglas Luiz tadi. Mental di mana musim lalu tadi Bustan udah sampein mereka bisa dua musim lalu ya sebelum masuk ke Juve tuh mereka bisa tampil gacor banget di Aston Villa dan Atalanta. Tapi kita tahu bahwa kedua tim ini kan bukan dua tim besar ya, tim tier 2 gitu ya, layer 2 di liganya masing-masing. Jadi jagonya itu ya hanya di tim seperti Aston Villa, Koop Miners jagonya hanya seperti di tim Atalanta gitu. Ketika mereka berdua pindah ke Juventus, apalagi mereka dibeli mahal, di situ menjadi beban yang cukup besar. Dan gue melihat itu di Douglas Luiz. Pertama, Douglas Luiz itu bermasalah dengan kebugaran tuh. Setiap dia udah fit, gak lama dia cedera lagi. Dia nggak mendapatkan kesempatan yang cukup. Ya terbukti dari data hanya 6 kali starter itu artinya dia belum banyak mendapatkan kesempatan sehingga dia juga belum punya kesempatan untuk bisa memberikan dampak langsung kepada tim. Gol dan asisnya itu belum kelihatan nih. Nah, yang kita kesel tuh kan karena kita beli harganya dia mahal kan. Udah kita beli mahal, lu jarang main, sekalinya main tapi lu juga nggak ngasih apa-apa nih. Jadi kalau gue sih bukan masalah visi ya, tapi lebih kepada mentalnya Douglas Luiz nih ketika gue nyampe Juve, gue harusnya bisa jadi pemain bagus, tapi karena tuntutan dan beban yang cukup besar dan dia juga cedera, mungkin juga pengaruh karena stres juga dari kepalanya ya, pengaruh juga ke otot-ototnya, akhirnya dia menjadi tidak fun bermain di Juventus, dia tidak Jadi sorry, lepas bermain jadi di Juventus bermain gitu, sehingga dia bertahun-tahun, membawa beban. jadi bermain bertahun-tahun di best Superliga Liga Inggris itu nggak membawa mental apapun. Dia cuma bermain di Aston Villa, Iya kan, dia belum inti terbukti bermain tapi di tim besar kan. inti bermusim-musim. Tetap tetap enggak Aston Villa, just Aston Villa. Kalau kita mau ngomongin tim besar itu minimal ya Tottenham lah atau Chelsea Ya, lah jadi yang maksudnya dia nggak ada sudah bermain efek, di Liga jadi nggak Champions. ada efek Enggak, apa-apa ya bermain enggak, bermusim-musim di Liga Inggris ya. enggak ada efek apa-apa. Ya ini balik ke setiap pemain ya. Setiap pemain ada yang dia punya mental. Ketika dia main di tim mediocre, kemudian dia pindah ya memang mentalnya mental juara. Tapi ketika dia bermain di klub lain, kemarin dia sempat nendang penalti ya kalau nggak salah ya, yang pas Copa America. Gagal tuh kalau nggak salah. Itu kan mental tuh. Nah, mentalnya dia belum mental juara nih. Mentalnya masih mental bermain di tim-tim mediocre. Nah, dia memang harus dilatih. Kalau lo sekarang bermain di Juventus nih, ini adalah kawah Chandra di muka lo nih, bukan di Aston Villa lagi. Ini Juventus nih lo tunjukin gitu. Nah, cuman yang gue sayangkan adalah dia tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain sebenarnya di musim lalu. Tidak sebanyak di Cup Miners gitu. Makanya gue ya masih agak sedikit penasaran juga sebenarnya sama Douglas Luiz. Oke, jadi Nah, Cup Miners masalahnya juga mental ya. sama. Gimana kalau Masalahnya kalau Miners? Douglas Luiz lebih ke mental gitu, bukan masalah soal visi atau teknik atau skill, tapi gue melihatnya ke lebih ke mental.
Koopmeiners juga sebenarnya sama, lebih ke mental. Cuman dia terbantu karena dia terbiasa bermain di Liga Italia, dari Atalanta bermain ke Juventus. Atmosfernya sama nih. Kalau Douglas Luiz nih udah dia mentalnya bermain di tim besar, beda liga lagi kan. Hmm. Mungkin dia di Inggris dia bermain cepat gitu. Cepat mindahin bolanya pas segala macam, sementara ketika di Italia dia harus lebih banyak berpikir kan. Gitu dia harus mikir taktiknya, very tactical lah kalau kalau gaya mainnya Italia. Nah, ini adaptasi ini yang menurut gua Douglas Luiz sangat lamban, dan itu juga yang di musim lalu itu dia beberapa kali juga telat masuk starternya Thiago Motta kan. Sempat waktu itu dikritik juga sama ada beberapa pandit di Italia. Ini Douglas Luiz tuh kayak agak nggak nangkep gitu dengan apa yang ingin disampaikan oleh Motta gitu. Jadi dia kayak lemot gitu, bisa dibilang tuh gitu kalau bahasa kitanya nih. Ini agak lemot nih si Douglas Luiz Douglas adaptasinya Luiz di apa Serie A. Koopmeiners nih yang telat? Douglas Luiz, Oh, Douglas Douglas Luiz. Luiz. Kita bicara Douglas Luiz yang tadi. Nah, Cop Miners itu karena dia terbantu sudah biasa main di Serie A, dia sudah bermain di Atalanta sebelumnya gitu. Jadi itu menolong dia ketika dia bermain, padahal sebenarnya mainnya biasa-biasa aja, nggak bagus-bagus amat. Tapi karena dia tahu sepak bola Italia, dia tahu celahnya, sehingga kita melihat meskipun akurasinya rendah, tapi sometimes dia menciptakan kreasi-kreasi yang cukup tinggi. Jadi kalau gua melihatnya itu bukan soal bakat yang gimana-gimana ya, tapi gua melihatnya lebih ke karena dia sudah sebelumnya sudah pernah bermain di Atalanta dan sudah pernah merasakan atmosfer di Italia gitu. Oke, jadi dua permasalahan ini adalah masalah mental ya berarti ya, ada masalah mental ya. Ya, Yang yang sayang sekali Douglas Luiz yang punya skill tapi nggak ada dampak dalam tim. Karena pada ya, dasarnya kan ya kita butuh yang berdampak secara tim dong. Karena kan permainan ini kan permainan tim ya kan. Nggak mungkin lu jago sendiri tapi nggak ada dampak apa-apa ke tim kan juga ngapain kan hmm, gitu. Oke, kalau dari Bustan gimana? Ya, kalau saya ngelihatnya sih ini ya, ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama mungkin di posisi ya, karena di musim lalu kan Douglas Luiz banyak dimainkan di agak belakang gitu, di double pivot, sedangkan Kopenhagen itu banyak dimainkan di posisi yang agak advance, agak di depan. Nah, pengaruhnya apa? Kalau dia dimainkan di double pivot kayak Douglas Luiz, itu bakalan banyak muter-muter bola di belakang gitu, di belakang, tengah, makanya akurasi passingnya jadi tinggi. Jadi dia main-main aman aja gitu. Nah, itu juga nanti kita bicara masalah mental ya, karena sebenarnya Douglas Luiz ini punya potensi untuk bisa bagus. Nah, kalau Kopenhagen karena posisinya di depan, itu jadi dia agak terbatas gitu, karena memang di posisi depan kan orangnya banyak gitu, orangnya banyak dan pasti akan lebih susah untuk ngasih umpan. Jadi pasti banyak yang keblok atau di intercept ininya, dan itulah kenapa dia paling sekali-sekali doang gitu bisa ngasih eh, akurasi passingnya bagus kan. Tapi itu bisa jadi asis karena emang posisinya udah di depan gitu. Dia tinggal ngasih mau per depan itu diselesain striker betul. jadi gol. Expected asisnya jadinya lebih tinggi. Itulah kenapa anomalinya seperti itu. Tapi mungkin kita balik lagi ke permasalahannya si Douglas Luiz ya. Jadi selain posisinya di belakang, dia juga memang agak bermasalah nih di adaptasinya seperti yang dibilang Mas Pondra tadi. Jadi adaptasinya ini agak terganggu karena entah dia terganggu masalah fisik lah, masalah Ngapain kali? mental mungkin ya. Iya, ini kayaknya ada masalah mental juga ya. Mungkin karena adaptasinya kurang, masih belum nyetel di Liga Italia dengan kehidupan di Liga Italia. Jadi dia kayaknya masih ya udahlah main aman aja gitu, oper-oper ke samping lah, ke belakang gitu. Dia masih belum berani untuk langsung ke depan gitu, carrying bola atau ngasih apa umpan-umpan terobosan itu dia masih belum berani gitu. Kalau Cobb Manners ya itu juga sih, selain karena posisinya dia juga masalah taktikal kali ya karena bahkan si Tudor itu masih agak bingung ini posisi terbaiknya dia di mana gitu. Ini kan di promosi masih dicoba-coba juga. Jadi itu Betul. sih selain posisi ada masalah lain juga dari dua pemain ini. Makanya ada anomali seperti itu di musim lalu. Oke, oke. Jadi lu melihat ada sebuah posisi yang memang bisa menjadi satu masalah dua-duanya, yaitu Koopmeiners yang, sorry, Douglas Luiz yang bermain terlalu di bawah, sehingga dia tidak bisa memberikan dampak karena dia main aman aja di situ ada faktor Ya. mental. Terus Koopmeiners ada salah-salah posisi formasi ya. Karena gue Iya. pikir memang Koopmeiners kalau kita bicara head map-nya yang gua kasih itu kan dia kan penebalannya ada di sisi sayap ya. Gua rasa kalau Juventus memilih posisi 4-3-3, nah itu Koopmeiners kayaknya bisa berlaku di sana. Kayaknya dia bisa main, bisa melebar, bisa masuk ke half space.
Karena kalau misalkan dia ganti posisi 4-3-3, gue rasa Kop bisa terakomodasi di sana. Tapi kalau dengan Kemarin sempat ya, formasi 3-4-2-1 begini, memang Koopmeiners ba- terlalu banyak apa namanya terlalu banyak main di ruang sempit. Gua rasa Koopmeiners tidak iya. bagus main di ruang Iya. sempit. Dia memang harus main di 4-3-3 sih, karena dia punya crossing juga bagus secara datanya Koopmeiners. Kalau Douglas Luiz gue Waktu pikir pas apa? Mota juga waktu pas yang sempat berapa kali musim lalu pakai 4-3-3 kan Cop Miners ditaruh di tiga gelandang itu. Malah sebenarnya Ya, lebih efektif ketimbang iya. 4-2-3-1. Kan dia 3-3 kan bukan si Registanya kan, dia di Iya, kanannya dia Iya. aja. dia gebarang di kanannya. Itu Masalahnya. lebih efektif sebenarnya kemarin kita Iya. melihat itu. Jadi dia bisa ganti-gantian sama sayap sebelahnya, sama sayap depannya. Entah sayap depannya Ya, yang masuk, dianya yang melebar. Bisa hmm. ganti-gantian gitu, bisa switch in, switch out gitu sebenarnya kalau Komenes. Kalau Douglas Luiz, pertama masalah fisik dulu deh, jangan cederaan dulu deh, itu dulu ya. Lu mau main apa juga kalau reportnya nggak available, mau gimana? Ya lu Mm-mm. kondisi fisik baru masuk ke mental. Kalau fisiknya aja nggak siap, gimana mentalnya mau siap? Jadi runtutannya tuh sebelum ke mental aja fisiknya aja nggak siap. Dia kan nggak dimainin bukan karena dia jelek, emang karena emang nggak available. Mm. Iya. Gimana coba? Setelah dia available, dia adaptasi lagi. Nah, Iya, jadi ngulang lagi. Jadi kayak Ulang lagi. ngulang lagi jadi gitu. gimana Terus lu? cedera lagi. Ya, jadi buat gue tuh kalau untuk Douglas Luiz, gue nggak bicara main di posisi lu dulu fisik lu benerin dulu, lu ready 90 menit supaya pelatih itu mau. Kan mungkin pelatih bisa ngetes ya. Wah, dia aerobik 3 keliling ngos-ngosan. Oh, dia sprint kalah mulu. Ah, ini terus ditanya mungkin sama tim dokternya ada pegel-pegel nggak, ada nyeri-nyeri, ada. Ah, udah nggak available ini mah. Ya, ya biar bagaimanapun kan semua akan kalah sama yang available ya, mau sejago apapun. Jadi mungkin itu Kebanyakan dari gua. mijet di luar kali. Ya nggak ngerti juga. Buktinya Mota cuma starting dia cuma 6 loh, bayangin. Iya. Sisanya sisanya padahal dia kualitasnya adalah kualitas untuk bisa inti sebenarnya. Cuman ya udah available-nya cuma bisa 6 gitu. Nah, kita terakhir ya. Terakhir adalah materinya mengenai rating dan mengenai saat pegang bola dan defense, karena biar bagaimanapun eh, apa namanya seorang pemain tengah pasti dia akan banyak bentrok, banyak rebut bola. Karena kalau tidak masukin atribut defense kayaknya juga nggak mungkin. Karena sekarang nggak ada lagi deh kayaknya pemain tengah yang diberikan kebebasan nggak perlu ngebantu bertahan kayak Zidane gitu, kayaknya nggak ada deh. Semua kayak semua suruh bertahan deh. Rata-rata semua kompak mundur, kompak maju. Dulu Zidane dibebasin, udah lo nggak usah bertahan karena Zidane itu penting ada di depan. Tapi sekarang nggak ada deh kayaknya, semua bertahan. Nah, perbedaannya bertahannya si Cobb Manners sama si Douglas Luiz sebenarnya saling melengkapi ya. Kalau Douglas Luiz tuh sering unggul dalam apa namanya intercept ya kan. Douglas Luiz tuh lebih sering intercept, terus lebih agresif lah dalam duel langsung ya. Jadi rebut bola di ground, rebut bola langsung sama intercept tuh lebih lebih bisa ya. Nah, sedangkan Cobb Manners tuh lebih clearance, sapuan, lebih ngeblok, ngeblok, ngeblok passing, ngeblok shoot. Berarti dia ada di posisi-posisi yang tepat. Sedangkan Douglas Luiz lebih agak kotor ya, lebih tackle apa segala macam. Nah, itu gimana tuh? Saling melengkapi sebenarnya. Cuman Sama mana kayak yang tadi paling ya. dibutuhkan? Mana yang paling dibutuhkan? Nah, cuman Copenas ada lagi atribut duel udaranya juga cukup bagus. Nah, dari dua atribut itu, mana yang paling menurut lu akan lebih cocok di Juventus yang sebenarnya Copenas bisa akan meningkatkan atau Douglas lebih meningkatkan? Terus yang terakhir nih, rating-rating dari data statistik ya, dari Footmob, memang Kop masih unggul 6,92 dari DL 6,58, poinnya bedanya 0,30-an. SofaScore juga sama, Kop 6,98, SofaScore DL 6,84, bedanya tipis. Terus kalau WhoScore 6,32, Kop 6,66, bedanya hampir 0,3-an. Sebenarnya semua mengatakan Kop lebih baik di data-data web statistik ini. Nah, jadi dua pertanyaan itu, mana defense yang memang bisa ditingkatkan, yang diperlukan dari masing-masing pemain ini, plus bagaimana tanggapan rating ini dari Bostan dulu deh. Kalau defense sih sebenarnya dua pemain ini agak kurang ya. Cuman mungkin kalau di head to head kan ya mungkin menang ini ya masing-masing ada kelebihannya lah. Ya, kalau si Douglas Masing-masing bisa saling tackle, kalau menutupi Kopenas nggak itu. bisa tackle. Ya, cuman mungkin
itu masih agak kurang kalau bilang mau ditaruh di posisi double pivot ya. Jadi memang kalau mau aman ya, aman taruh di depan semua dua-duanya AM gitu. Jadi Cobb di kanan, si Douglas Luiz-nya di kiri. Karena memang atribut bertahannya ini lumayan berguna juga ya kalau mereka tim pressing di depan. Tim pressing di depan lumayan berguna sebenarnya. Karena agak ini ya, agak riskan juga gitu kalau mereka mau ditaruh di posisinya Locatelli misalnya ya. Di posisinya Locatelli itu kan concern di depan back itu posisinya Locatelli. Itu agak riskan juga kecuali mungkin ya ditaruh di role-nya ini, role-nya Thuram itu bisa, bisa sebenarnya. Itu lumayan cocok juga sebenarnya. Bisa, bisa sih itu. Ya Oke. gimana ya? Nggak ada yang stand out dah kalau masalah bertahan. Karena Kalau karena harus dipikirin karena Tudor ini kan bukan tim yang megang bola 80%, 70%. Tudor ya, ini kan memang 40%, 30% bertahan, ntar ada momen tertentu dia serang secara cepat. Ya mirip Allegri tapi nggak Allegri banget. Jadi hal-hal atribut defense nggak mungkin nggak dipikirin kalau ya, kecuali lu benar-benar kayak Luis Enrique atau Pep Guardiola yang pertahanan itu terbaik karena kita menguasai bola. ya, Kalau model-model yang harus bertahan kan pertahanan ya pertahanan, lu harus ngerebut bola, lu harus jaga wilayah, itu. Iya kan? ya. Kalau dibilang ini ya, kalau digabungin sama atribut menyerangnya ya, ya paling cocok mungkin di depan aja. Yang AM itu attacking midfielder dua-duanya. Iya, 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 iya. Oke, jadi ini masalah posisi lagi ya kalau dari apa Bustan dan sorry dari Douglas Luiz dan Cobb Manners. Nah kalau Komenars. dari Pondra gimana melihat ya tadi gue bilang pendahuluannya bahwa defense nggak mungkin nggak dipikirin karena di Tudor kita memang bukan tim yang memang tadi prinsipnya filosofinya adalah pertahanan itu adalah menguasai bola. Enggak, Tudor nggak gitu lah. Jadi mau nggak mau atribut defense harus digunakan karena mereka akan menyerang, mereka akan mungkin masuk ke final third. Nah tengah-tengah ini kan mau nggak mau harus melakukan kerja-kerja defense kan. Kalau nggak melakukan kerja defense, ya terus bagaimana kita mau rebut bolanya? Gimana, Pandra? Douglas Luiz dan Cobb Manners dari aspek bertahan tuh menurut gue lebih baik Cobb Manners ya. Yang pertama kita bisa lihat dari sisi postur dulu deh. Postur tubuhnya nih Cobb Manners kan jauh lebih tinggi ya, 184, 185. Douglas Luiz nih bedanya 10 cm nih, 175 nih. Jadi dan bola-bola udara juga memang lebih lebih cekatan Cobb Manners gitu ketimbang Douglas Luiz. Sehingga dan satu hal kita sering sekali kebobolan lewat crossing ya musim lalu. Jadi crossing ini menjadi salah satu kelemahan Juventus di musim lalu dan kita banyak kebobolan lewat crossing. Ini karena mungkin ya kita uh, kurang bisa mengantisipasi bola-bola udara. Oleh karena itu kita perlu orang-orang seperti Cobb Miners yang dia bisa membantu pertahanan, membantu untuk clearance dan juga nyundul-nyundul bola nih. Makanya gue merasa Cobb Miners itu jauh lebih lebih dibutuhkan dari segi bertahan sebetulnya. Kalau dari segi tackling ya salah satu atribut yang sebenarnya oke sih, tapi untuk seorang gelandang tuh tackling nggak terlalu meters-meters banget gitu. Tackling tuh kan lebih ke wingback dan juga center back ya. Lebih dibutuhkannya itu gitu. Nah kalau Douglas Luiz kan dia lebih stylish gitu. Dan apalagi dia pemain Brasil nih. Pemain Brasil kan jarang ada yang jago bertahan ya. Kita sebut aja deh beberapa nama aja paling pemain-pemain bertahan Brasil yang benar-benar jadi world class banget tuh ya paling Cafu, Roberto Thiago Carlos, Silva, Marcelo, Dani Alves. Itu aja mereka Roberto, lebih Roberto Roberto Carlos Carlos. itu aja mereka lebih attacking ya. Hmm. Iya Roberto Carlos itu aja mereka lebih attacking gitu. Marcelo dan Alves ini kan lebih attacking. Kemampuan Emerson. bertahannya mungkin tidak sebaik wingback yang lain gitu. Emerson siapa nih gelandang gelandang kan jatuhnya kan? Iya, tapi Gelandang midfielder. bertahan, midfielder. Tapi maksudnya pemain bertahan dari Brasil tuh nggak banyak yang Brasil tuh jarang memproduksi pemain-pemain bertahan yang hebat gitu. Nggak Iya. bukan berarti nggak ada ya, tapi jarang gitu. Tidak sebagus Italia, Jerman. Nah, kalau Douglas Luiz ini kan pemain Brasil, lebih stylish gaya mainnya, sehingga atribut defense-nya menurut gua nggak terlalu bagus gitu, tidak sebagus Cup Miners. Jadi kalau aspek bertahan ini menurut gua Cup Miners yang lebih dibutuhkan oleh Juventus. Nah, kalau dari rating sendiri gua melihatnya ini masih 11-12 lah ya, 6,58, Ya tipis 6,92, memang. 6,84, 6,98. Jadi Sama-sama bedanya flop. cuma 0, ya cuma 0,03. Intinya adalah dua-duanya masih di bawah 7 gitu. Iya. Gak beda-beda jauh. Flop. Oke ya, jadi Cobb Manners lebih punya peran dalam hal defense. Gue pribadi juga sama. Cobb Manners kan tadi kan ada data block passing. Block passing itu sama dengan membaca jalur passing. Membaca Hmm. jalur passing itu adalah salah satu kunci ngebreak serangan lawan. Karena ketika pemain berhasil membaca permainan, oh dia mau ngepassing ke kiri nih, gue potong bolanya. Nah berarti kan itu kan adalah
satu momentum kita bisa bikin serangan balik cepat di saat dia polanya itu belum beres lagi kan. Ibaratnya kita bisa potong serangan dia dengan jalur passingnya yang kita hambat. Nah itu kalau Koopmeiners bisa berhasil memblok jalur passing, berarti Koopmeiners berhasil membaca permainan. Karena defense itu yang paling penting adalah mampu membaca permainan gitu. Banyak defender hebat itu bukan karena dia keras-kerasan, tackle-tacklean, gebok-gebokan. Kalau begitu mah di Tarkam Indonesia banyak ya begitu. Tapi membaca permainan itu udah tingkatan advance dan ini harus dimiliki sama back, sama main tengah pada saat keserang. Karena itulah momentum untuk bikin serangan balik ketika dia passing kita ambil. Jadi bola kan belum nyampe. Ini bukan intercept ya. Kalau intercept kan bola udah mau ke dia kan. Kalau Iya, ya. kalau jalur passing itu beda kan, memblok jalur Ya. passing sama intercept. Kalau intercept kan bola sudah ada di dia, respon back cepat gitu loh. Itu kan intercept. Nah, kalau ini kan membaca jalur passing. Jadi seharusnya dia mau passing ke titik A, nggak Menutup, jadi. Ada menutup. Manners. Ya, Gua mau ya, passing. menutup dia, menutup, Nah, jadi menutup ruang gerak lawan. jadi bisa membaca permainan. Banyak ngeblok passing pas mau passing di blok. Jadi masih jauh dari pemain lawan dari blok. Jadi Copenas memang bagus. Kalau misalkan Douglas Luiz dari sisi pertahanannya, ya memang dia brutality ya. Dalam arti kata bisa tackle, ini pekerjaan-pekerjaan kasar bagus. Mungkin ini bisa bagus kalau misalkan Locatelli-nya lagi cedera atau Locatelli ini bisa menggantikan itu gitu. Kalau menjadi pelapis Locatelli, kalau gue misalkan Locatelli udah capek apa segala macam keserang terus, gue rasa Douglas Luiz bisa mengganti peran itu. Jadi Douglas Luiz mungkin lebih ke pelapisnya kalau untuk hal defense ya. Locatelli utama, pelapisnya Douglas Luiz bila Locatelli-nya kecapean atau kartu atau apalah atau cedera, ya itu Douglas Luiz aksi Cuman defense. cuman ini agak aneh juga ya statistiknya karena kalau kita AI test itu justru Douglas Luiz kayak pemain yang malas gitu. Nah, ya itu dia makanya kalau misalkan tanpa data kita kan ya banyak yang skip pasti kan. Kalau data gini kan udah robot yang menghitung kan, udah nggak mungkin nggak ke skip gitu. Data memang bisa bisa salah ya dari sistemnya, cuman Iya. data itu bisa merekam apapun kan gitu masalahnya. Kalau kita kan via mata, via ingatan kan pasti ada aja yang ke skip. Makanya gue ini data. Oke, terakhir deh masalah Koopmeiners dan Douglas Luiz. Jadinya lu pilih siapa nih setelah kita bahas-bahas nih, setelah bahas-bahas sudah kita keluarkan datanya. Kalau dari Pondra sendiri, pilih siapa? Apa alasannya Sebastian? Harus satu, harus pilih. Iya, 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 harus pilih ya. Meskipun dua-duanya kita ogah kan ya sebenarnya, Ya ada dua-duanya flop. kekurangan lah dua-duanya memang. Ya, tapi kalau secara objektif berdasarkan data dan gue melihatnya bukan soal data, tapi mana yang lebih dibutuhkan, mana yang lebih tepat guna. Kalau gue melihatnya lebih kepada Douglas Luiz. Kenapa? Karena Douglas Luiz itu yang tadi udah gue ceritakan ya, dia punya progresif pass yang cepat, dia berani bermanuver, dia berani berkreasi, eh, apa namanya, cepat melepaskan umpan. Itu menurut gue permainan yang lebih dibutuhkan sama Tudor gitu. Kita kekurangan pemain-pemain yang semacam itu. Jadi kita sebenarnya butuh turam-turam yang lain nih, Turam, Cambiaso, yang pemain yang bisa nge-build up dari belakang. Nah itu kan saat ini sosoknya hanya ada di Cambiaso, Turam, Yildiz, dan Locatelli gitu kan. Itu berawal dari 4 orang itu. Kemudian bisa bola nyampe ke depan. Nah, sometimes di Nico Gonzalez, di Coopmeiners, itu kadang suka ketahan gitu. Alur lombanya, bolanya yang tadinya cepat jadi lamban, jadi ke belakang dulu. Nah, gue tidak melihat itu di Coopmeiners. Dan Coopmeiners itu banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan passing. Even kemarin lawan Reggiana aja salah passing berapa kali gitu. Jadi agak gedek juga. Jadi gue lebih melihatnya ke tepat guna. Kalau masalah aspek bertahan sih, ya masih ada pemain-pemain lain yang sebenarnya bisa lebih mengcover ya. Tapi lihat dari kecocokan dan tepat gunanya, menurut gue Douglas Luiz itu bisa lebih dibutuhkan oleh Tudor ketimbang Coopmeiners. Oke, jadi Ayo. Douglas Luiz ya dengan alasan banyak hal yang bisa lebih dibutuhkan oleh Juventus dengan kehadiran Douglas Luiz. Oke, thank you Pondra. Kalau Busan? Ya, kalau kita coba lihat secara objektif dan realistis ya, ini kita pakai beberapa parameter aja gitu. Dari fleksibilitas taktik, Koopmeiners kan. Tadi penampilan pramusim, Douglas Luiz tentu. Karena kan secara opportunity-nya ini kita lihat Douglas Luiz di peran yang barunya ya, dan memang kelihatan kalau pemain kreatif itu agak dibutuhkan juga gitu di peran barunya Douglas Luiz ini, karena perlu alternatif juga untuk Yildiz kan. Tapi kalau lihat penampilan musim lalu ya tentu Koopmeiners lah, Koopmeiners yang lebih menang kan. Terus kalau dari parameter ini yang nggak kalah penting ya, dan mungkin malah jadi lebih penting itu peminat. Kalau peminat kan Douglas Luiz peminatnya masih banyak untuk di Premier League, masih banyak Iya, yang tertarik. Everton, Sedangkan Forest. Koopmeiners karena provennya itu baru di Serie A dan Juve-nya tentu minta tinggi ya, di sekitar 40-an gitu. Itu masih belum ada peminat. Jadi ya kalau bicara objektif realistis, lebih ke Koop sih yang stay. Oke. Ya, karena karena ini data-data lalu masih data musim lalu ya Mm, berpihak kepada Kop.
Terus Douglas Luiz justru menimbulkan satu rangsangan nih buat para Juventini bahwa wah ada sugesti nih buat Juventini kayaknya bagus nih anak Douglas Ya, Luiz. Kalau gue setelah kalau gua masih berpegang sama data ya, sampai Douglas Luiz belum ada datanya, ya gue pegang yang ada datanya. Datanya adalah Cop Manners. Ya, tapi Cop Manners ini memang belum di status inti. Cop Manners ini di ya, status-status cadangan dan gue berharap Juventus memang mencari posisi atau ganti formasi ketika memang dibutuhkan Cop Manners main. Jadi pas Cop Manners main ya formasi ganti karena memang ada tujuan yang mau dicapai. Tanpa mengganti formasi, memang Cop Manners ini nggak akan kemana-mana. Jadi harapannya Tudor memang mau banyak formasi taktik saja dengan kehadiran Koeman. Tapi kalau untuk inti, ini Koeman belum. Gitu. Kalau untuk Douglas Luiz, ya kalau seandainya dia bertahan di Juventus, pertama dulu adalah dia fisiknya siap. Tanpa fisiknya siap, kita mau ngomong apa juga nggak bisa. Ya kan? Mau ya, bicara golin, mau bicara apa aja kalau fisiknya nggak siap mau ngapain? Kalau dia nggak available mau ngapain? Iya kan? Mau dia punya pengaruh ini pengaruh itu larang dia yang nggak siap gitu. Jadi fisiknya dulu harus oke. Kalau fisiknya udah oke, baru dimainkan dari starter pertama, buktikan gitu loh. Karena kalau untuk sekarang bilang bakal bagus, ya semua punya kesempatan yang sama untuk bakal bagus. Kan bicara ke depan kan gitu ya. Kalau bakal bagus kan semua orang punya kesempatan bakal bagus. Tapi kalau bicara apa yang sudah lewat, memang berpihak kepada Kop. Ya gue berpikir itu aja sih. Kalau Kop memang gue pertahankan karena untuk pelapis saja. DL ya karena memang musim belum mulai dan memang mau dijual, tapi kalau bertahan pastikan fisiknya udah siap available dan buktikan itu aja. Tanpa dibuktikan ya mau bagaimana itu nanti kalau sudah ada data-datanya Douglas Luiz baru kita bahas lagi nih. Sekarang kan datanya udah kalah dan sedangkan gue berpihak sama data gitu. Ya sudah itu aja, waduh mau sejam untuk Douglas Luiz ini. Jadi thank you sekali lagi Pondra dan Bustan ya. Itu teman-teman, kita tentang komparasi dari eh, Douglas Luiz dan Cobb Manners. Membedahnya lumayan agak panjang karena ya gue senangnya kalau membedah komparasi itu nggak mau yang sesederhana lah. Kalau bisa cari kelebihan kekurangan segala macam supaya kita enak menjelaskan dan menjabarkannya. Itu aja dari gua. Jangan lupa share dan like dan join membership. Ya, sekali lagi thank you ya buat Bustan dan Pondra ya. yuk, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank Oke. you. Fino alla fine. Forza 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 Juve. Juve. Juve.